warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas PPG Studi PAI. Saya merupakan guru PAI di SDN 1 Sukahurip, Kecamatan Cikedung. Dan dalam video ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 3 dengan materi tata cara sholat bagi orang yang sakit. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model PBL. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Tapi siapa lagi? Ada Lisa, Rika, pernah sakit? Oh ya, mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalian siap untuk belajar
Apa itu sholat? Sholat adalah salah satu ibadah utama dalam Islam yang berupa rangkaian aktivitas fisik, lisan, dan hati yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu ibadah utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Dua, sholat dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah yang bertujuan untuk mendekatkan diri, mengingatnya, serta memohon ampunan dan keberkahan. Selanjutnya, tata cara sholat bagi orang yang sakit. A. Jika masih mampu berdiri, lakukanlah sholat seperti biasa, seperti ini di gambar. Lihat. Jika merasa lemah, boleh bersandar pada sesuatu seperti dinding atau tongkat. Jadi kalian, jika merasa lemah, kalian lemah, tidak ada tenaga untuk berdiri tegak, bisa memakai tongkat ataupun bersender ke dinding. B. Jika tidak mampu berdiri, seperti tadi kalian sebutkan, kalau tidak mampu berdiri sholat, bisa dengan duduk, posisi duduk bisa bersila atau sesuai kenyamanan. Untuk ruku cukup mengumpulkan badan sedikit. Nah, misalnya ini duduk, kalau untuk ruku atau sujud bisa mengumpulkan badan sedikit. Untuk sujud mengumpulkan badan lebih rendah dibanding ruku. Misalnya ruku segini, nah kalau sujud lebih rendah. C. Jika tidak mampu duduk, sholat dilakukan dengan berbaring. Boleh berbaring itu seperti ini. Ya, boleh berbaring ke kanan, boleh berbaring ke kiri. Berbaringlah diri ke arah kanan menghadap kiblat seperti ini. Ya, menghadap kiblat. Tangan tetap di dada. Gunakan isyarat kepala untuk ruku dan sujud, di mana sujud lebih rendah daripada ruku seperti yang tadi Ibu contohkan. D. Jika tidak mampu berbaring, boleh kalian apa ini? Boleh kalian terlentang. Sholat dilakukan dengan berbaring terlentang, kepala sedikit diangkat untuk menghadap kiblat jika memungkinkan. Gunakan isyarat mata atau kaki untuk mengartikan gerakan ruku dan sujud. Jadi kalau berbaring itu tidak perlu sujud, tidak perlu ruku, cukup dengan mengendikkan mata. Nah, jika tidak mampu bergerak sama sekali, sholat dilakukan dengan hati dan pikiran tetap. Bacalah niat, takbir, dan bacaan sholat dalam hati sambil membayangkan gerakan. Jadi kalau misalnya mama kalian ataupun ayah tidak mampu, duduk tidak mampu, berbalik tidak mampu, terlentang tidak mampu, cukup dengan niat